Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 851 Rahasia Teknik Pemotongan Langit dan Bumi. Sekarang keluarga Tongtian bukan hanya 10, tetapi ada lebih dari 10. Saat ini, 5 wilayah di Tenggara, Barat Laut, dan Utara semuanya ditempati oleh kekuatan kuno yang kuat ini. Penguasa asli tempat-tempat ini bahkan lebih tertekan saat ini, karena banyak tempat bagus atau sekte kecil di dunia baru ini telah diambil alih oleh kekuatan kuno ini. Kekuatan kuno ini diwarisi dari 10 langit, tetapi mereka selalu tersembunyi di alam mendalam. Banyak orang tidak begitu jelas tentang kekuatan ini. Tapi ini adalah hal yang baik bagi banyak prajurit, karena kekuatan kuno ini sedang merekrut murid, dan ketika alam iblis dan alam iblis bertarung di masa depan, dengan kekuatan kuno yang kuat ini, mereka tidak akan sepenuhnya musnah. Kota Pil telah menjadi lebih besar saat ini, dan banyak kekuatan kuno telah mengirim Raja Pil untuk bergabung dengan Liga Pil. Dengan cara ini, mereka juga dapat membuka toko Pil di Kota Pil. Benua Chenwu, alam mendalam Taiwu, setelah Huang Jintian keluar sekarang, dia mengajar beberapa tetua untuk berlatih sepanjang hari, dan kadang-kadang memberi ceramah di alun-alun Taiwumen. Untuk membuat kekuatan keseluruhan Taiwumen lebih kuat, Huang Jintian terus menggunakan teknik Tianyan, biarkan banyak tetua selamat dari nirvana. Tuan, kita tidak memiliki kekuatan kuno di benua Chenwu, dan dekat dengan alam iblis dan alam iblis, jadi kita harus sering diserang. Gu Dongchen menghela nafas. Huang Jintian tersenyum dan berkata, Mao Tou kecil, kamu milik klan roh kuno. Klan roh kunomu jauh lebih tua dari keluarga Tongtian itu. Sekarang mereka telah membuka segelnya. Gu Dongchen terkekeh, tuannya pasti sama dengan Hipasti anggota dari kekuatan kuno. Oh, bocah ini, Chen Xiang, menyebabkan insiden besar di kota Pil, dan dia bahkan tidak kembali untuk memberitahu kita. Sekarang setelah masalahnya selesai, dia masih menikmati dirinya sendiri. Huang Jintian menyentuh Beardet dan tidak senang. Melihat wajah Huang Jintian, Gu Dongchen telah melihat Chen Xiang diberi pelajaran oleh Huang Jintian setelah dia kembali. Tuan, metode apa yang digunakan paman kecilku? Dia bahkan membunuh lebih dari 100 orang kuat dari kekuatan kuno. Jika kekuatan itu mengetahuinya, sekte Taiwu kita akan mendapat masalah. Gu Dongchen sangat bingung dengan ini. Aku tidak tahu. Bahkan jika aku datang secara diam-diam, akan sulit untuk diam dan tidak ditemukan oleh orang lain. Apalagi aku membunuh lebih dari 100 orang dalam satu malam. Anak ini sangat jahat. Meskipun aku miliknya Tuan, tapi aku tidak bisa melihat melalui kekuatan spesifiknya. Huang Jintian mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tapi bajingan kecil ini tidak pantas dipukuli. Dia bahkan berani menerima hal-hal seperti teknik pembunuh langit dan bumi. Ketika dia kembali, aku akan memukulnya dengan keras. Gu Dongchen merasa segar di hatinya. Chen Xiang telah menipu dia, ada banyak batu kristal, yang membuatnya menyimpan dendam sepanjang waktu, tetapi dia akan ditipu lebih banyak lagi di masa depan, karena pil di tangan Chen Xiang semakin tinggi, dan semuanya ada di keranjang-keranjang. Itu benar. Dia tidak tahu seberapa kuat teknik pembunuhan itu hari itu, tapi dia harus tahu betapa menakutkannya hal itu sekarang. Setelah Gu Dongchen kembali ke klan roh kuno, dia belajar banyak hal, termasuk teknik membunuh. Hari itu, Suandi yang tak teratur, tempat 10 kaisar surgawi dimakamkan, tampaknya tidak akan lama lagi dua wilayah iblis dan iblis akan bergabung dan menyerang Suandi yang tak teratur lagi. Huang Jintian berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi jika Anda pelajari teknik membunuh langit dan bumi, maka kamu saya dapat dengan mudah masuk ke dalam. Gu Dongchen mengangguk dan berkata, teknik pembunuhan langit dan bumi adalah peta untuk memasuki makam Kaisar Agung, makam 10 Kaisar Langit, bahkan orang-orang di surga bisa tergila-gila padanya, bertahun-tahun, siapa yang akan tahu perubahan apa yang telah terjadi? Huang Jintian menggelengkan kepalanya. Chen Xiang, yang masih berlatih, tidak tahu bahwa daya pikat sebenarnya dari teknik pembunuh langit dan bumi ini adalah dia bisa memasuki makam 10 Kaisar Langit. Duan Sanchang secara alami tahu tentang ini, dia tidak memberitahu Chen Xiang. Alasannya adalah untuk mencegah Chen Xiang mengambil risiko. Orang-orang dari keluarga Duannya sangat menderita, dia merasa bahwa teknik pembunuhan pada hari itu tidak dapat diandalkan.
Jimei Xian juga tahu bahwa dia menyembunyikan masalah ini karena dia khawatir setelah Chen Xiang mempelajarinya, dia akan masuk dan mengambil ikat perutnya, yang dapat digunakan untuk mengancamnya. Dalam rencananya, dia akan menunggu dirinya menjadi lebih kuat, dan kemudian pegang dia. Biarkan Chen Xiang masuk dan mengambilnya. Manlun Xuandi telah ditetapkan sebagai makam Kaisar 10 Langit. Tanah suci itu dan keluarga Tongtian telah menyerang sekali, tetapi mereka tetap tidak dapat digoyahkan. Saya khawatir tidak peduli berapa banyak orang yang menyerang bersama, hasil yang sama akan terjadi. Sama, jadi kekuatan kuno yang tersembunyi itu hanya ada di samping diam-diam memperhatikan, tapi sekarang berbeda, teknik pembunuh langit dan bumi telah muncul. Ini setara dengan kunci dan peta, yang memungkinkan orang memasuki makam 10 Kaisar Langit dengan aman, membuka gerbang makam dengan mudah, dan masuk ke dalam untuk menemukan warisan 10 Kaisar Langit. Bukankah teknik pembunuhan langit dan bumi ini sudah lama ada di tangan keluarga Tongtian? Gu Dongchen sangat bingung, mengapa dia tidak mempelajarinya, dan kemudian memasuki makam 10 Kaisar Langit? Manlun Xuandi juga merupakan alam yang mendalam, dan itu hanya muncul sekarang, dan tidak mudah untuk mempelajari teknik pembunuhan hari itu, kecuali Kaisar 10 hari yang dapat mempelajarinya. Tidak ada yang pernah bisa menguasainya. Huang Jintian menghela nafas, karena kamu harus mempelajari teknik pembunuhan langit dan bumi, pertama-tama, kamu harus memiliki hati yang membunuh dan semangat membunuh yang cukup. Gu Dongchen menarik nafas, tidak heran banyak kekuatan kuno tidak berani menyentuhnya. Saya khawatir sebagian besar orang yang mendapatkan benda ini akan menjadi seorang pembunuh. Saya khawatir jika Anda tidak mengembangkan hati untuk membunuh, Anda akan didominasi oleh pembunuhan dan menjadi inkarnasi dari pembunuhan. Gu Dongchen sedikit tersenyum, roh pembunuh paman kecil itu sangat berat, tapi dia baik-baik saja, dan dia tidak kehilangan akal sehatnya. Saya sangat khawatir tentang dia, mungkin dia membunuh lebih dari 100 orang berturut-turut hari itu. Yang kuat ada di sini untuk melatih keterampilan sihir ini. Huang Jintian khawatir. Chen Xiang tidak mengetahui hal ini, dia hanya tahu bahwa itu sangat cocok untuk dipelajari oleh orang-orang dengan hati yang membunuh. Inilah yang dikatakan oleh Master Sumi Yao dan Bai Youyo, jika tidak, master mereka tidak akan mencari selama bertahun-tahun. Awalnya, aura pembunuh Chen Xiang memang tidak cukup, tetapi secara tidak sengaja, dia diberi kesempatan bagus hari itu, memungkinkan dia untuk membantai lebih dari 100 ahli dunia tersembunyi yang kuat, dan keinginannya untuk membunuh menjadi semakin kuat. Karena dia mempraktekkan fungsi Dewa Harimau Putih untuk menekan roh pembunuh, kekuatan keterampilan Dewa Harimau Putih adalah mengubah pembunuhan menjadi kekuatan. Paman kecil tidak baik, dia memberikan pil yang makmur itu kepada saudari junior. Gumam Gu Dongchen. Memberikannya kepada gadis kecil adalah pilihan terbaik. Lagi pula, dia adalah seorang alkemis dan memiliki pengalaman dalam mengendalikan industri alkimia. Jika ini terjadi, anak itu tidak akan berani menagih harga tinggi di masa depan. Kamu bisa langsung pergi kepada gadis kecil itu untuk membelinya dengan harga murah. Huang Jintian tertawa. Tuan Zhu, lebih baik seperti ini, akan lebih murah ketika Anda meminta paman kecil saya untuk menjual pil kepada saya di masa depan, kata Gu Dongchen dengan suara rendah. Huang Jintian memandangnya dengan jijik di wajahnya, tidak buruk jika dia bisa menjualnya kepadamu. Beberapa orang tidak bisa membeli pilnya dengan harga tinggi. Saya menang banyak, dan saya tidak memikirkan tentang Tai Wumen, aku hanya memikirkan cara menipuku. Gu Dongchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika Chen Xiang mengetahuinya, mungkin harganya akan lebih tinggi di masa depan. Bab 852 Konspirasi Jimei Xian. Dan Xiang Taoyuan berhasil mengambil alih toko ramuan Dingsheng, yang telah berganti nama menjadi Pavilion Dan Xiang. Liu Meng'er dan Dongfang Xinyue juga kembali untuk terus menyempurnakan susunan mereka. Adalah hal yang sangat kuat, itu dapat menciptakan alam yang mendalam, tetapi mereka tidak mau hanya membuat alam yang mendalam biasa, jadi mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk membuat yang lebih besar dan lebih stabil. 1. Datanglah ke alam misterius di mana auranya lebih kuat. Arraidis hanyalah sebuah fondasi, dan selain itu, mereka harus melakukan lebih banyak proyek dan menggunakan banyak sumber daya. Kota Pil telah kembali ke keadaan semula, karena ada lebih banyak Raja Pil di Liga Pil, dan kota akan menjadi lebih aman. Raja Pil tersebut telah berjanji bahwa hal yang sama seperti yang terakhir kali tidak akan pernah terjadi lagi.
Jika seseorang menutup kota sekali lagi, raja-raja alkimia ini akan bergabung untuk membunuhnya. 15 hari setelah Chen Xiang meninggalkan kota Pil, pertempuran besar terjadi di arena seni bela diri kota Pil. Orang-orang yang bertarung ternyata adalah dua wanita. Satu adalah wanita berambut putih yang mengenakan baju besi merah, dan yang lainnya adalah seorang itu adalah dewi dari keluarga Feng, Feng Yuhe. Wanita cantik berambut putih itu adalah adik angkat Chen Xiang, Leng Youlan. Setelah dia mengetahui bahwa Chen Xiang telah berperang melawan dewi keluarga Feng, dia menemukan wanita ini segera setelah dia keluar, dan membuat janji untuk bertarung. Keduanya bertarung dengan syarat yang sama pada awalnya, tetapi kemudian Feng Yuhe melarikan diri karena suatu alasan. Leng Youlan yang marah hampir memasuki toko ramuan Feng Jia yang dibangun kembali, tetapi dihentikan oleh wanita lain. Tidak lama kemudian, Ji Meixian dari White Sea Alam Suci juga ditantang oleh seorang wanita di kota Pil. Ji Meixian sangat cantik, tapi dia sedikit lebih buruk dari wanita itu. Ketika dia mengetahui bahwa wanita di depannya bernama Sui Xianxian, Ji Meixian sangat senang, karena dia tahu bahwa Sui Xianxian adalah istri Chen Xiang. Dia ingin menggunakan Sui Xianxian untuk memeras Chen Xiang, tetapi kemudian dia menyerah. Karena Sui Xianxian sangat kuat, dan mengetahui seni sihir angin es, dan merupakan murid Liu Meng'er. Yang mengejutkannya adalah Sui Xianxian terlihat lembut dan cantik, dengan hati yang baik, peri sederhana yang tidak ternoda oleh debu fana, tetapi ketika dia bertarung, dia bahkan lebih ganas dari Chen Xiang. Jika Ji Meixian bukan orang yang kuat di surga dan memiliki pengalaman tempur yang hebat, dia pasti sudah lama terluka parah oleh Sui Xianxian. Medan perang ada di kota Pil, dan ada banyak orang yang menonton saat ini. Pertarungan antar wanita bisa begitu menggemparkan, benar-benar membuat banyak anak muda dari kekuatan yang kuat merasa malu. Mau lari? Leng Youlan berteriak dengan dingin dari bawah. Dia memegang pedang besar berwarna merah dan putih di tangannya, dan baju besi merah menyala ditusuk di tubuhnya. Tidak hanya tidak mempengaruhi sosok cantiknya, tetapi juga menambahkannya. Dia memiliki pesona yang aneh, dan dengan rambut putih yang berkibar tertiup angin, itu membuatnya terlihat lebih liar dan lebih mendominasi. Sudut mulut Ji Meixian berdarah. Dia tidak menyangka kekuatan Sui Xianxian lebih kuat dari Chen Xiang. Dan saudari Chen Xiang yang saleh di bawah ini juga seorang wanita yang menakutkan. Banyak pria bahkan tidak berani memandangnya. Sui Xianxian dan Leng Youlan telah melewati malapetaka kedua, dan mereka melewati kesengsaraan bersama. Saat itu mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di kesengsaraan nirvana. Mereka tidak memiliki prediksi yang diberikan oleh Chen Xiang, tetapi mereka masih melewati nirvana yang mereka alami. Jia juga lebih menakutkan, sehingga kekuatan yang didapat lebih kuat. Liu Meng'er juga menunggu mereka melewati malapetaka kedua sebelum dia dapat yakin, karena keterampilan sihir angin es harus melewati malapetaka kedua sebelum dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, mereka sangat dekat dengan Chen Xiang. Liu Meng'er khawatir mereka akan ditangkap oleh orang lain untuk memeras Chen Xiang. Tapi setelah mereka selamat dari malapetaka kedua dan menguasai kemampuan melarikan diri dalam Icewind Divine Art, mereka dapat dengan mudah melarikan diri di depan musuh yang sangat kuat. Ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Mata Ji Meixian berkedip. Terlepas dari kecantikan mudanya, dia telah tinggal di surga selama bertahun-tahun dan merupakan fosil hidup. Apa yang dia pikirkan saat ini? Kesalahpahaman? Alam suci Baihai, Anda ingin membunuh suami saya. Sebagai Dewi Baihai, Anda adalah musuh nomor satu suami saya. Saya membunuh Anda hanya untuk menyelamatkan suami saya dari masalah di masa depan. Suara Sui Xianxian lemah, dan pakaian putih menari ringan. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan temperamen yang luar biasa dan halus terbentuk secara alami, tetapi dalam kata-katanya yang sederhana, ada tatapan pembunuh yang dingin. Ji Meixian bukan wanita biasa. Meskipun dia menghadapi dua musuh yang kuat, dia banyak akal, tidak sulit untuk melarikan diri, tetapi itu akan menjadi jelek. Dewi dari keluarga Feng dipukuli dan melarikan diri oleh Leng Youlan sebelumnya, tapi sekarang dia dimarahi, yang mempengaruhi reputasi seluruh keluarga Feng. Suamimu dan aku tidak memiliki permusuhan yang serius. Aku tidak mengancam untuk membunuhnya, aku juga tidak ingin merampoknya. Ketika aku berada di kota King Feng, aku hanya melakukannya untuk menyelamatkan Kaisar Alam Suci Baihai. Ji Meixian berkata dengan ringan.
Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa Chen Xiang tidak berada di kota Pil. Jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Sui Xianxian dan Leng Youlan, maka dia akan mengambil dua wanita yang memiliki hubungan baik dengan Chen Xiang dan menggunakan mereka untuk mengancam Chen Xiang. Jika kamu ingin lari, lari cepat. Apa yang kamu bicarakan? Teriak Leng Youlan. Sui Xianxian tidak mengatakan apa-apa lagi, dan ketika dia menyerang dengan telapak giok, lapisan es tebal mengembun di seluruh arena, udara dingin yang dilepaskan oleh kekuatan telapak angin es begitu kuat sehingga berubah menjadi pedang es yang tak terhitung jumlahnya. Dan menikam Ji Meixian. Benar-benar ada kesalahpahaman di antara kita. Kita semua wanita. Kita harus duduk dan membicarakannya dengan tenang. Ji Meixian menggertakkan giginya. Jika dia tidak memiliki pakaian peri untuk melindungi tubuhnya, dia mungkin akan kabur. Udara dingin semacam ini sulit untuk dilawan, dan energi sebenarnya mudah dibekukan. Yah, kamu mengambil 1000 miliar kristal sebagai jaminan. Setelah aku melihat kakakku, jika aku mengkonfirmasi bahwa ada kesalahpahaman, aku akan mengembalikannya kepadamu, kata Leng Youlan. Dia tahu bahwa Ji Meixian telah bertaruh sebelumnya. 200 miliar, meski sudah merugi, itu membuktikan bahwa dia adalah wanita kaya lokal. Ji Meixian mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Chen Xiang adalah pria yang berpikir tentang cara menipu orang dengan spar sepanjang hari, tetapi dia tidak menyangka adik perempuannya menjadi seperti burung. Tidak masalah. Ji Meixian setuju, dan Sui Xianxian juga berhenti menyerang. Ji Meixian menghela nafas lega. Dia merasa bahwa dia akan segera bisa berteman dengan dua wanita menakutkan ini, dan kemudian dia hanya perlu menggunakan beberapa trik untuk menangkap mereka. Semua orang diam-diam tidak bahagia, dan pada akhirnya diselesaikan dengan kristal, tetapi ratusan miliar kristal masih mengejutkan saya. Ji Meixian menyerahkan tas penyimpanan kepada Sui Xianxian, ada 100 miliar kristal di dalamnya, sebagai jaminan. Ketika Anda melihat Chen Xiang, Anda hanya perlu mengonfirmasi dengannya. Jika saya menipu Anda tidak perlu mengembalikannya ke saya, tetapi jika saya tidak memiliki kebencian padanya, maka Anda harus mengembalikannya kepada saya. Saya percaya Anda berdua adalah orang yang dapat dipercaya. Tersenyum, tidak masalah. Ji Meixian juga tertawa, dan berkata, kalau begitu mari kita cari tempat untuk duduk dan berbicara dengan baik. Kita semua wanita, jadi tidak perlu menggunakan pertempuran untuk menyelesaikan masalah. Sui Xianxian melompat turun dari platform kompetisi dan melempar tas penyimpanan ke Leng Youlan. Dia tersenyum pada Ji Meixian dan berkata, kita tidak punya apa-apa untuk dibicarakan sampai kita memastikan apakah kita musuh atau teman. Leng Youlan menyimpan penyimpanan tas, dan pergi dengan Sui Xianxian begitu saja. Senyum Ji Meixian membeku, dan dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kedua wanita ini begitu berhati-hati, bahkan 100 miliar tidak akan membuat mereka melepaskan kewaspadaan mereka, ambil saja dan pergi. Chen Xiang akhirnya memurnikan setengah dari hunyuan pil, dan True Essence Pills di tubuhnya menyala lebih dari 100.000 butir, tetapi dia masih tidak bisa menembusnya. Dia merasa bahwa setidaknya 300.000 butir harus dinyalakan. Jika dia tahu Sui Xianxian dan Leng Youlan juga mengikuti triknya kemana-mana, dia akan sangat senang di hatinya. Bab 853 Pil Tulang Besi Hebat. Berapa banyak salinan bahan obat pil tulang besi yang Anda miliki sekarang? Chen Xiang telah mengembunkan banyak cairan kreatif akhir-akhir ini. 150 porsi, tapi masih belum cukup. Karena kamu mungkin gagal, lebih baik kamu makan sisa setengah dari pil hunyuannya, kata Su Meiyao. Chen Xiang tidak berdaya, ketika dia berkultivasi, dia juga harus mengolah tubuh fisiknya, tetapi sekarang orang-orang Luotiannya tampaknya masih dalam proses perbaikan diri dan tidak dapat digunakan. Jika dia pergi ke pusat bumi untuk mengolah, efeknya akan lebih baik. Sekarang dunia iblis telah bergabung, suhu inti bumi bahkan lebih tinggi. Dia memperkirakan bahwa bahkan dengan baju besi Vajra basal, dia mungkin tidak dapat dengan mudah memasuki inti bumi, paling banyak hanya di bagian itu. Chen Xiang sekarang terbungkus awan kabut, setelah memakan setengah dari pil hunyuan, dia dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Setengah bulan kemudian, meskipun dia telah memurnikan sebutir pil primordial utuh, dia masih jauh dari menerobos. Meski begitu, dia sangat terkejut dengan pil itu. Hanya satu butir membuatnya hampir mati di nirvana.
Kecepatannya menerobos alam sangat mencengangkan. Satu pil Hunyuan lagi, aku akan bisa melewati kesengsaraan kedua nirvana. Keadaan Chen Xiang sangat baik saat ini, penuh energi. Tidak, jika kamu tidak mengolah tubuh fisikmu, kamu mungkin dalam bahaya saat melewati bencana, kata Sumei Yao dengan serius. Chen Xiang mengeluarkan 2 potong bahan obat pil tulang besi, dan dia ingin melatih 2 potong bahan obat ini menjadi pil tulang besi yang sangat padat, sehingga kualitasnya dapat ditingkatkan. Banyak alkemis jarang melakukan ini, karena mereka tidak memiliki cukup bahan obat untuk dicoba, dan mudah gagal, tetapi Chen Xiang berbeda. Coba 2 porsi dulu, dan jika menurutmu tidak apa-apa, coba 10 porsi, lalu 100 porsi, kata Sumei Yao. Pil tulang besi ini relatif mudah, tidak perlu metode pemurnian ganda. Jika Anda ingin memurnikan 100 obat pada saat yang sama, Anda hanya perlu nyala api dan kesadaran spiritual yang cukup, dan dia memiliki mana untuk membantu. Itu akan lebih mudah. Namun, masih sulit baginya untuk memurnikan dengan cara ini, tetapi ia juga menganggapnya sebagai persiapan untuk pemurnian pil tingkat tinggi tingkat bumi di masa depan. Sejauh menyangkut tubuh fisikmu saat ini, tidak ada yang abadi yang bisa dibandingkan denganmu. Aku pikir pil tulang besi yang dilebur dari 100 bagian bahan obat jauh dari cukup untuk memuaskanmu. Kamu membutuhkan setidaknya 1000 bagian. Kata-kata Mei Yao menakuti Chen Xiang ada lompatan besar. Berapa lama untuk memurnikan 1000 bahan obat? Dan apakah bisa sukses? Untuk meningkatkan grade pil tulang besi, ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Lagi pula, dia tidak memiliki cara yang lebih baik dan lebih cepat untuk meredam tubuhnya sekarang, jadi dia hanya bisa mengandalkan elisir, dan pil tulang besi juga yang terbaik pilihan. Tanpa membuang energi obat, jika Anda mengompres 1000 bagian bahan obat menjadi 1 pil, kualitas pil di sini pasti akan sangat tinggi, itu harus menjadi kelas atas di kelas surga, kata Sumei Yao. Chen Xiang sedikit bersemangat, dengan kata lain, saya dapat memurnikan pil tingkat surga. Anda hanya memiliki banyak bahan obat tingkat bumi mempraktikkan alkimia tingkat surga. Jadi Anda tidak dianggap mampu menyempurnakan Raja Alkimia tingkat surga, kata Sumei Yao. Chen Xiang memasukkan 2 potong bahan obat pil tulang besi ke dalam tungku alkimia, dan memulai rencananya. Tidak sulit baginya untuk memurnikan pil tulang besi. Dia telah menguasai metode pemurnian ganda sekarang, dan itu lebih dari cukup untuk menangani metode pemurnian satu langkah semacam ini. Dia dapat berhasil bahkan dengan bahan obat yang compang-camping, biarkan sendirian saat ini obat yang sempurna. Segera, kedua bahan obat itu disuling menjadi 1 pil olehnya, kualitasnya sangat tinggi, jika dia memurnikannya seperti biasa, dia bisa memurnikan 5 atau 6 pil, bersama-sama, setelah kompresi, kualitasnya beberapa kali lebih tinggi. Jika 1000 bagian bahan obat dikompresi dan digabungkan menjadi 1, kualitasnya tidak hanya 1000 kali lebih tinggi, tetapi lebih. Karena kualitasnya akan menjadi lebih tinggi saat dikompresi, Sumei Yao memperkirakan setidaknya 10.000 kali lebih tinggi. Pil ini langsung ditelan oleh Chen Xiang, meski berkualitas tinggi, namun tidak berpengaruh pada tubuhnya yang tak berdasar. Tubuh Chen Xiang seperti kolam, jika sebuah batu kecil dilemparkan ke dalamnya, kolam paling banyak hanya akan menimbulkan gelombang air, yang akan segera menghilang, sehingga pil tulang besi biasa tidak berpengaruh padanya. Berapa banyak bahan obat pil tulang besi yang ada sekarang? Chen Xiang melemparkan 10 bahan obat ke dalam tungku pil, kali ini ia mulai mencoba 10 bahan obat. 300 bagian, jika kamu pikir kamu bisa mengendalikan 1000 bagian bahan obat, kamu bisa memurnikan tungku ini dan mulai memadatkan cairan ciptaan. Sumei Yao sedang memproses bahan obat dengan Bai Youyo saat ini, dan mereka tidak jangan biarkan Long Sui bergabung. Mulut naga rakus kecil itu sangat tidak jujur, meskipun bahan obat Iron Gudan tidak terlalu enak dan tidak berguna baginya, sulit baginya untuk mengendalikan mulutnya. Chen Xiang sekarang sedang menyempurnakan 10 bahan obat ini untuk menilai bagaimana mengendalikan 1000, dia telah menguasai metode evolusi ganda. Jadi tidak sulit untuk menilai saat ini, dia bisa memperbaikinya sedikit, hanya itu bisa mendapatkan hasil terbaik. Jika bukan karena fondasi kuat Chen Xiang, dia tidak akan berani memiliki rencana seperti itu sekarang. 5 jam berlalu, dan Chen Xiang berhasil menyempurnakannya dalam satu tarikan napas, kualitas itu sudah mendekati pil kelas atas di tingkat bumi. Bagaimana?
Su Meiyao bertanya, melihat kepala Chen Xiang penuh dengan laki-laki, dia sedikit khawatir. Chen Xiang menghela nafas lega, dan berkata, tidak apa-apa, tapi itu menghabiskan banyak kesadaran. Sepertinya kita perlu minum beberapa pil untuk melengkapinya selama proses pemurnian. Dewa alkimia elisir adalah untuk mengolah jiwa, dan terutama digunakan untuk memperkuat jiwa. Jika sejumlah besar kesadaran spiritual dan mana dikonsumsi, itu akan menyebabkan jiwa menjadi lamban mana. Kalau begitu aku akan mulai memadatkan cairan ilahi ciptaan. Chen Xiang menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan menampilkan kungfu air liur naga. Untuk membuat cairan ilahi, seseorang hanya perlu menyerap aura langit dan bumi, mencocokkannya dengan api langit dan bumi di dalam tubuhnya, lalu memurnikan energi sebenarnya dari naga hijau, dan menggunakan metode misterius untuk memadukannya. 3 kekuatan untuk menghasilkan cairan ciptaan ilahi Xiang masih belum menemukan alasannya. Dia tidak melakukan hal-hal lain sekarang, tetapi berkonsentrasi pada kondensasi dan menciptakan cairan ilahi, hanya butuh 5 hari untuk memadatkan sejumlah besar, yang cukup untuk menduplikasi bahan obat dari ribuan pil tulang besi. Memurnikan 1000 bahan obat, kamu harus tahu bagaimana cara memurnikannya? Su Meiyao bertanya, terakhir kali dia meminjam tubuh Chen Xiang untuk memadukan pembusukan iblis dan energi kematian dengan bubuk gerhana dewa, dan memurnikannya untuk waktu yang lama. Aku tahu, menambahkan ramuan obat dalam batch, kurasa tidak apa-apa menambahkan 20 bagian setiap kali. Chen Xiang sudah membuat rencana, dan sebelum itu, pikirannya bekerja dengan kecepatan tinggi, mengerjakannya. Setelah bersiap-siap, dia memasukkan 20 kumpulan bahan obat ke dalam tungku alkimia, ada alam semesta di dalam tungku harta karun Yanlong ini, dan ada banyak ruang di dalamnya, yang dapat menampung banyak bahan obat. Bab 854 Mutasi di Gurun. Peleburan berbagai bahan obat membutuhkan kesadaran yang kuat untuk menekan aura obat tersebut, karena akan ada banyak aura obat pada saat itu. Setelah 20 bagian bahan obat pil tulang besi disempurnakan dan dilebur olehnya, dia harus terus memanaskannya dengan api untuk menjaga aura obat dalam keadaan aktif setiap saat dan mencegahnya mengeras. Kemudian dia terus menambahkan 20 bagian dari bahan obat, dan kemudian taruh 20 salinan pemurnian ini, biarkan menyatu dengan aura obat yang sebelumnya dimurnikan, dan kemudian dikompresi untuk membuat kualitas aura obat tersebut lebih tinggi. Proses ini harus berkelanjutan. Dulu, waktu alkimia Chen Xiang sangat singkat, tapi sekarang butuh waktu lama. Dia memperkirakan akan memakan waktu setidaknya setengah tahun, karena pada tahap selanjutnya, ketika pengobatan energi roh dikompresi ke tingkat tertentu, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk ditekan. Domain manusia, di padang pasir di selatan, beberapa pria menginjak pasir panas, berjalan perlahan, dan semuanya berkeringat deras. Aku tidak menyangka ayah Lian Mingdong menjadi pemilik Pulau Lianhua. Sekarang dia telah diambil kembali, tapi dia adalah tuan muda Pulau Lianhua. Jurong paling banyak berkeringat. Orang gemuk seperti dia tidak hanya berkeringat, masih mengalir minyak. Jurong menghela nafas, orang ini pantas dipukuli. Saya selalu berpikir dia adalah seorang sarjana miskin yang malang, tetapi saya tidak berharap dia menjadi tiran lokal kecil. Jika saya tahu, saya tidak akan memberinya begitu banyak diskon. Yun Xiaodao menatap matahari yang ganas di langit. Pria gendut, itu semua karena peta rusak yang kamu beli. Mari kita lihat kemana kita dibawa. Kita hampir mati kepanasan. Yun Xiaodao melepas bagian atas tubuhnya pakaiannya, memperlihatkan otot-ototnya yang gelap dan berotot. Su Weilong terdiam sepanjang jalan, dia hanya menatap Jurong dengan dingin. Ketiganya Yun Xiaodao, Su Weilong dan Jurong, di bawah bimbingan dan bantuan Huang Jintian, semuanya telah berhasil di Nirwana. Mereka sekarang menuju ke bekas benua raja. Karena susunan teleportasi kuno terlalu mahal, mereka tidak bisa menanggungnya, jadi mereka harus berjalan melewatinya. Selain mereka bertiga, kelompok ini juga termasuk murid Chen Xiang, Xiao Chou, dan alien kuno Qilin Leiying yang dibimbing oleh Chen Xiang untuk bergabung dengan sekte Taiyu, bernama Teng Ying. Xiao Qiu masih terlihat seperti bocah botak, telanjang, menggigit rumput mati di mulutnya. Teng Ying adalah spesies alien purba. Setelah diubah menjadi manusia, dia berubah menjadi pemuda yang tampan, bahkan dia tidak tahan dengan panas yang mengerikan saat ini. Aku berkata Teng Ying, jangan memakai baju besi itu terlihat panas bagiku.
Jurong bergumam, Teng Ying mengenakan baju besi biru, tidak nyaman untuk dilihat saat ini, dia masih memakainya dalam panas seperti itu. Tebal. Pria gendut, bukan urusanmu apa yang dikenakan orang? Itu bukan salahmu? Dasar kikir, jika kau tidak membeli petaka daluarsa, kau akan membuat kami berjalan begitu keras. Yun Xiaodao memberinya tatapan kosong. Yun kecil, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jika kamu ingin menyalahkannya, kamu bisa menyalahkan kepala sekolah yang pelit karena meminta kami berjalan ke kota Pil. Dia mengacau dan tidak membayar biaya perjalanan apapun. Jurong menggertakkan giginya dan berkata. Xiao Qiu memandang Teng Ying, dan berkata sambil tersenyum, Vulture, bisakah kamu menjadi tubuh nyata, dan kemudian kami akan menunggangimu, dan kita akan segera bisa keluar dari gurun sialan ini. Teng Ying memutar matanya, bukankah orang tua gila itu mengatakan saya tidak dapat mengubah kembali ke tubuh asli saya? Akan merepotkan jika seseorang mengetahuinya, saya penuh dengan harta, sangat tua. Qilin Leiying memang penuh dengan harta, dan Jurong memikirkan sisik-sisik itu padanya sepanjang hari. Kehidupan manusia dipertaruhkan sekarang. Jika kamu menjadi unicorn Thunder Eagle, kamu akan dapat segera terbang keluar, dan kamu dapat berubah kembali ketika saatnya tiba. Tidak akan ada orang kuat yang datang ke tempat seperti itu di mana burung tidak kotoran. Jurong juga membujuk, berpikir bisa menunggangi spesies alien purba, betapa kerennya itu. Teng Ying sudah lama akrab dengan orang-orang ini, dan Yun Xiaodao dan yang lainnya tidak mencoba memukulnya sekali atau dua kali menghadapi situasi seperti ini, dia selalu menolak dengan tegas. Gemuk, bahkan tidak memikirkannya, ini adalah jalan yang kamu jalani, dan itu semua salahmu. Teng Ying mendengus. Di gurun panas yang tak terbatas, matahari yang terik meletus dengan napas terik yang menakutkan, membuat gurun mengepul seperti kapal uap besar. Gurun pasir ini aneh, dan kita semua berada di atasnya, dan sangat panas. Su Weilong mengambil segenggam pasir, menatap pasir di telapak tangannya. Naga bermata sipit, kamu telah mengatakan kalimat ini puluhan kali. Siapapun yang memiliki otak yang baik dapat melihat bahwa gurun ini aneh, jadi kamu tidak perlu mengingatkanku. Jurong mengambil sepotong pasir dengan kakinya dan menghela napas tak berdaya. Teng Ying merenung sejenak, dan berkata, saya memikirkan kemungkinan, yaitu, ada kekuatan api yang sangat kuat di sini, mungkin pusat legendaris bumi yang memancarkan panas. Jurong menampar tangannya dan berkata, ya, sangat mungkin baru saja terbentuk, kami telah berjalan di sini selama lebih dari sebulan, dan kami harus segera melewatinya, ini bukan kesalahan peta saya, tetapi tempat ini baru saja menjadi seperti ini. Wajah Teng Ying tiba-tiba menjadi jelek. Jika pusat bumi tidak stabil, mungkin panas yang lebih kuat akan meletus di sini. Tetapi pusat bumi dikatakan sebagai tempat yang dapat membakar naga api. Yun Xiaodao berteriak, jika kita tidak segera keluar, bukankah itu sangat berbahaya? Vulture, tunggu apa lagi? Ubah dirimu. Teriak Xiao Chou. Ini sangat dekat dengan kota Dan. Dan Siang Taoyuan masih sangat kuat di kota Dan. Anda tidak perlu khawatir ditangkap. Jurong juga mendesak, cepat dan ganti. Semburan cahaya biru meletus dari elang, membangkitkan napas mengamuk, dan semua orang di sekitarnya terlempar, dan tiba-tiba pasir dan debu mengepul, memicu badai pasir. Kemudian, seekor unicorn raksasa dengan sisik biru tua dan sepasang sayap baja berwarna biru muncul. Api biru meletus di tubuhnya, tetapi tidak ada panas, dia mengepakkan sepasang sayap baja yang kuat dan meraung. Ayo segera. Teng Ying mengirim transmisi suara ke Yun Xiaodao dan yang lainnya. Transformasi tiba-tiba Teng Ying menyebabkan Yun Xiaodao dan yang lainnya makan banyak pasir, tetapi mereka tidak banyak bicara saat ini, dan mereka berempat melompat ke punggung Teng Ying dengan tergesa-gesa. Teng Ying mengepakkan sayapnya, bergegas ke langit, dan terbang ke depan dengan kecepatan tercepat. Jika sudah seperti ini sejak lama, kita akan tiba di kota Pil sejak lama. Itu akan sangat keren. Jika aku memiliki binatang purba seperti tunggangan, hehe. Jurong meniup kesejukan angin di udara, Said tersenyum. Teng Ying menggeram, mengungkapkan ketidakpuasannya. Elang hitamku yang malang, aku tidak tahu di mana ia mati. Yun Xiaodao menghela nafas, dia menangkap seekor elang hitam ketika dia baru saja memasuki sekte Taiwu, dan saat itulah dia dan Chen Xiang berada dalam penilaian bersama.
Hanya dalam 2 hari, mereka terbang menjauh dari gurun yang menakutkan, dan sekarang mereka terbang melintasi hutan pegunungan yang indah. Saat mereka sedang mandi di dalamnya, tiba-tiba terjadi badai yang sangat panas, dan ketika bertiup menembus hutan, seluruh hutan mengering dan kemudian terbakar. Sial, sungguh sial. Yun Xiaodao melompat keluar dari kolam, berlari dengan liar tanpa mengenakan pakaian. Hal yang sama berlaku untuk yang lain, jika mereka tidak pergi, mereka akan terbakar oleh panas yang mengerikan. Mereka berlari liar selama lebih dari 10 hari sebelum mereka datang ke tempat yang lebih aman. Pada saat ini, mereka melihat sekelompok orang terbang ke arah mereka. Berhenti, ada yang ingin kutanyakan padamu. Seorang pria tampan mencibir pada Yun Xiaodao dan yang lainnya. Orang ini adalah Kaisar Alam Suci Bunga Persik, Jing Xingliang. Bab 855 Domain Api Inti Bumi. Yun Xiaodao dan yang lainnya tidak mudah diprovokasi, meskipun mereka tidak sekuat pihak lain, mereka akan saling bertarung sekuat tenaga. Sekarang Wang diteriaki oleh orang lain, hati mereka tiba-tiba marah, suasana hati mereka buruk jauh-jauh dari Tai Wumen, sekarang seseorang berani memprovokasi mereka seperti ini. Itu murni menantang garis bawah mereka. Nah, bagaimana sikapmu? Yun Xiaodao berbalik dan berkata dengan dingin. Sekelompok orang yang terbang ke sini tidak hanya Tao Hua Tianzi dan lainnya, tetapi juga dari kekuatan lain, jelas mereka menuju gurun itu. Tao Hua Tianzi awalnya adalah orang yang sangat sombong, dan Yun Xiaodao dan yang lainnya sangat malu di depannya, jadi tentu saja dia tidak akan menganggapnya serius. Apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Jing Xingliang menjadi gelap, matanya menunjukkan niat membunuh. Nah, bagaimana sikap ibumu? Yun Xiaodao menggeram lagi, dan orang-orang di belakang Jing Xingliang semuanya tercengang. Beraninya seseorang berani meneriaki putra surga dan menggunakan bahasa yang tidak senonoh. Di belakang Jing Xingliang adalah anak-anak dari keluarga terkenal, dan ada juga beberapa wanita, dan Dewi Bunga Persik Mu Jialan juga ada di sini, dia hanya melihat dari pinggir. Kamu udik, kamu benar-benar berani. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia putra surga. Seorang pemuda jangkung dan kurus di belakang Jing Xingliang mencibir. Sial, apakah kaisar luar biasa? Kaisar dari keluarga Feng dan kaisar dari tanah suci Baihai telah dipotong, dan kamu, kaisar bunga persik yang berminyak dan berwajah merah muda, tidak jauh lebih baik, kata Yun Xiaodao dengan jijik. Wajah Jing Xingliang dan yang lainnya sedikit berubah. Seseorang benar-benar memprovokasi mereka. Apa yang kamu bicarakan omong kosong dengan mereka? Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan dengan cepat, atau pergi dengan cepat, gelombang berikutnya akan datang. Xiao Chou menyentuh kepalanya yang botak. Kekuatannya saat ini juga tak terduga. Diuntungkan banyak. Jing Xingliang mengepalkan tinjunya dan hendak bergerak, tetapi Mu Jialan buru-buru menghentikannya. Saya pikir sebaiknya kita menunggu kepala sekolah datang sebelum masuk. Sangat berbahaya di depan. Pada saat ini, wajah Teng Ying berubah drastis, dan dia berteriak, "Lari, kami datang lagi." Mendengar kata-kata ini, Jurong dan yang lainnya berlari secepat mungkin, dan tiba-tiba ada badai api di depan seolah-olah setan merah berapi-api yang tak terhitung jumlahnya mengaum, dan tempat-tempat yang mereka lewati akan terbakar menjadi debu. Panas yang mengerikan menyelimuti langit dan bumi, mengubah sekeliling menjadi oven. Melihat ini, Kaisar Bunga Persik dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa jika mereka menyentuh api itu, mereka pasti akan terbakar. Menjadi debu. Bagaimana bajingan ini bisa berlari begitu cepat? Seorang lelaki yang berlari di belakang menggertakkan giginya dan memarahi. Pada saat ini, dia terpanggang oleh panas dari api yang mengerikan, dan darah di tubuhnya akan menguap. Pada saat ini, Jurong tertawa dan berkata, "Aku berkata, Tuan Muda, lari, atau kamu akan dibakar habis, haha." Melihat wajah pucat dari para lamban itu, Yun Xiaodao tertawa terbahak-bahak. Tertawa, biarkan Kaisar Bunga Persik yang berwajah berminyak menyelamatkanmu, biarkan dia menggunakan embun bunga persik, haha. Embun bunga persik sudah habis. Su Weilong menambahkan. Jangan berpuas diri. Tao Hua Tianzi juga merasa sangat marah, dan sekarang dia merasa bahwa orang-orang di depan berlari begitu cepat, dan bahkan berniat untuk menggoda mereka. Mu Jialan dapat melihat bahwa anak muda dengan senyum hippie di depan pasti luar biasa, jika tidak,
Kecepatannya tidak akan secepat itu. Anda harus tahu bahwa mereka, putra dan putri surga, semuanya selamat dari 5 dan 6 bencana nirwana. Yun Xiaodao dan yang lainnya baru saja menerima pelatihan yang sangat kejam, kemampuan untuk melarikan diri sangat bagus. Ini adalah hasil dari pelatihan khusus Wu Kaiming dan Gu Dongchen untuk mereka. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu, Xiao Qiu dan yang lainnya telah meninggalkan Tianzi dan Tianfuzhou, dan mereka tidak berjalan di jalan yang sama. Adapun apa yang terjadi di gurun itu, mereka tidak tahu. Teng Yinglah yang menebak bahwa seharusnya ada celah di tengah bumi, yang menyebabkan nyala api yang mengerikan keluar. Setelah banyak kesulitan, Xiao Qiu dan kelompoknya akhirnya datang ke Dancheng dan memasuki properti Taiwumen di sini. Itu adalah hotel yang relatif sederhana. Awalnya mereka diatur untuk menangani setan, tetapi setelah Huang Jintian keluar, monster tidak berani main-main, dan mereka bahkan berdamai. Itu sebabnya mereka keluar untuk berlatih bersama, dan datang ke kota Pil untuk mencari Chen Xiang. 1 miliar kristal ditransmisikan sekali, dan 5 orang adalah 5 miliar. Dia benar-benar membunuh bajingan itu. Jurong menggigit kaki babi dengan marah. Kami bahkan tidak memiliki 500 juta kristal sekarang, tetapi saudara Shen pasti sangat kaya, kata Yun Xiaodao. Ya, kami masih berhutang banyak padanya. Jurong memikirkan hal ini, wajahnya penuh frustrasi. Chen Xiang memberi mereka banyak pil, yang semuanya dengan kredit, tetapi mereka juga menabung cukup banyak. Kali ini mereka datang untuk melunasi hutang. Kalian benar-benar berantakan. Apa yang terjadi di jalan? Seorang cendekiawan berjubah putih dengan wajah seperti mahkota giok masuk dengan kipas lipat di tangannya. Orang ini adalah Lian Mingdong. Sarjana yang sudah meninggal, kamu memiliki ayah yang baik, tentu saja kamu tidak tahu kesulitan yang kami alami di jalan. Yun Xiaodao terlihat tidak senang. Oh, kesulitan apa yang kalian semua derita? Ceritakan padaku, biarkan aku bersenang-senang. Lian Mingdong tertawa keras. Xiao Qiu mengambil semangkuk sayuran dan melemparkannya ke Lian Mingdong, tetapi Lian Mingdong tidak bisa mengelak tepat waktu. Gaun seputih saljunya ditutupi dengan sayuran dan minyak. Melihat Lian Mingdong begitu cantik, Su Weilong sangat kesal. Sekarang dia tersenyum, aku merasa jauh lebih nyaman sekarang. Sangat memuaskan. Yun Xiaodao tertawa. Teng Ying menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apa yang dilakukan manusia ini. Lang sangat senang setelah membuang piring, yang membuatnya tidak bisa segera adalah orang yang disiram dengan piring juga sangat senang. Lian Mingdong hanya tersenyum, saya mendengar bahwa orang-orang Kaisar Taohua mencari Anda. Menurut deskripsi mereka, Anda menyinggung dia. Berapa banyak kristal yang mereka berikan kepada kita sebagai hadiah? Jurong buru-buru bertanya dengan mata berbinar. 100.000 kristal. Kata-kata Lian Mingdong membuat Yun Xiaodao dan yang lainnya merasa tidak senang. Cendekiawan, di mana dia sekarang? Ayo pukul dia, hancurkan dia, minta dia untuk membayar harga yang lebih tinggi di alam suci bunga persik. Lalu kamu bekerja sama dengan kami untuk menipu tiang mereka, bagaimana? Jurong Yin tersenyum. Itu ide yang bagus, aku setuju. Yun Xiaodao mengangguk. Lian Mingdong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu terlalu miskin, tapi sekarang ada kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, yaitu di hutan di luar kota, banyak monster langka telah muncul. Semuanya adalah atribut api, monster dan menjual kristal terlalu lambat. Jurong menggelengkan kepalanya. Tapi ada monster di dalamnya yang sangat berharga, dikatakan bernilai ratusan miliar. Kata-kata Lian Mingdong membuat Jurong dan yang lainnya hampir melotot. Lian Mingdong melanjutkan, karena gerakan abnormal di pusat bumi, semburan api besar yang mengerikan memuntahkan, tempat itu sekarang telah menjadi tempat yang menakutkan dan berbahaya, yang disebut medan api di pusat bumi, di mana banyak orang monster yang dikaitkan dengan api bersembunyi di hutan dekat area itu. Menyerap energi api dari pusat bumi untuk diolah. Sialan, seperti yang dikatakan burung nasar, itu benar-benar masalah dengan pusat bumi, nyawa hampir hilang di sana. Yun Xiaodao tersentak. Tarik napas. Chen Xiang sekarang memurnikan pil tulang besi di hutan dekat area api di tengah bumi, dia telah memurnikannya selama lebih dari 5 bulan. Bab 856 kebetulan dengan teman lama. Chen Xiang telah bersembunyi dalam alkimia selama lebih dari setengah tahun, tetapi kekuatan kuno itu masih mencari jejaknya.
dan sekarang kemunculan medan api di tengah bumi sekali lagi membawa sejumlah besar orang kuat muncul di kota Alkimia. Alasan munculnya medan api inti bumi adalah karena panas di pusat bumi telah melampaui batas, membuat lubang, dan nyala api yang kuat menyembur dari pusat bumi. Area yang dicakup seluas beberapa benua raja. Para penguasa kota yang telah menemukan ada sesuatu yang salah, memindahkan seluruh kota sebelum zona api terbentuk, dan lolos dari malapetaka. Namun masih banyak kota yang tidak luput dan menjadi abu dalam kobaran api. Meskipun medan api di pusat bumi adalah tempat yang sangat berbahaya, namun mengandung permata yang tak terhitung jumlahnya, semuanya meletus dari pusat bumi. Permata ini tidak dapat dicairkan di pusat bumi yang panas, yang menunjukkan betapa kuat tahan panas. Dan ada desas-desus bahwa beberapa bahan obat atribut api meletus dari pusat bumi. Bahan obat yang bisa bertahan di tengah bumi, apapun itu, adalah barang yang sangat berharga, terutama bagi mereka yang mengolah atribut api. Selain itu, ada banyak binatang langka yang dikaitkan dengan api, semuanya bergegas ke hutan dekat medan api di tengah bumi, menyerap energi api yang meletus dari medan api di tengah bumi di hutan, dan menggunakannya untuk budidaya. Monster yang lebih kuat memasuki alam api bumi. Dikatakan bahwa ada banyak monster yang berubah di alam api bumi saat ini, yang semuanya adalah monster atribut api yang pandai memanipulasi api. Chen Xiang juga berada di dekat hutan itu. Selama 6 bulan terakhir, dia berkonsentrasi pada alkimia, tetapi dia juga bisa merasakan perubahan di luar. Untungnya, tempatnya tidak terlalu dekat dengan medan api di tengah bumi, sebaliknya tempat ini pasti akan menjadi lautan api. Long Sui bertugas menjaga penjaga. Setelah dia menemukan kelainan itu, dia menggunakan perjalanan rohnya untuk terbang ke tempat yang lebih jauh untuk menyelidiki. Dia segera menilai bahwa itu disebabkan oleh pusat bumi, tetapi itu tidak berpengaruh pada Chen Xiang. Chen Xiang telah memurnikan ribuan keping bahan obat pil tulang besi bersama-sama. Aura obat dalam jumlah besar seperti itu dikompresi oleh mana yang kuat, dan terkondensasi menjadi awan kecil kabut. Pada saat ini, tungku harta karun Yanlong tidak ada. Dia terus gemetar, dan dia mengkonsumsi lebih banyak Zenqi, karena dia harus melepaskan api yang lebih kuat untuk menjaga suhu yang dibutuhkan untuk memadatkan pil. Pada saat ini, kualitas energi roh obat di tungku pil sangat tinggi. Jika Chen Xiang tidak memiliki dukungan mana, dia tidak bisa menekan energi roh obat yang besar ini sama sekali. Jika itu bukan pilihan terakhir, dia tidak ingin menggunakan metode alkimia ini lagi. Karena terlalu berat, jika dia tidak meminum banyak pil setiap hari untuk memulihkan energi dan mana sejatinya, dia akan melakukannya. Tidak bisa bertahan begitu lama. Tapi efeknya masih ada, apalagi kualitasnya yang sangat tinggi. Meski belum berhasil mengentalkan pil, aura obat di tungku pil membuatnya merasa bersemangat. Hutan gunung tempat Chen Xiang berada juga sangat aneh. Meskipun dekat dengan area api di pusat bumi, pohon-pohon di sini belum mati karena suhu seperti itu. Sebaliknya, mereka bisa lepaskan energi dingin, menutupi langit hutan pegunungan ini. Bisa terasa sangat sejuk di sini. Oleh karena itu, ini juga merupakan habitat terbaik bagi banyak monster. Monster-monster ini memiliki sarana khusus untuk menyerap energi api dari medan api di tengah bumi di luar hutan. Yun Xiaodao, Xiao Qiu, Teng Ying, Sue Ilong, Jurong, dan Lian Mingdong, mereka berenam juga mencari binatang aneh di hutan pegunungan ini. Jika mereka menangkapnya, mereka bisa menjualnya seharga ratusan miliar kristal. Bukan hanya mereka mencari binatang aneh di sini, banyak orang, terutama Yun Xiaodao dan yang lainnya, jika mereka tidak memiliki cukup kristal, mereka harus berjalan kembali ke Taiwumen, setelah medan api di tengah kota. Bumi, mereka masih harus berjalan. Harus berputar penuh. Di dalam gua, Chen Xiang telah mencapai tahap akhir dari alkimia yang membekukan. Pada saat terakhir, kamu harus bertahan. Melihat wajah Chen Xiang dipenuhi keringat dan wajahnya menjadi pucat, Su Meiyao buru-buru berteriak. Tidak mudah untuk berhasil memadatkan pil tulang besi super ini. Pada saat ini, semua energi sejati dalam tubuh Chen Xiang terkuras dengan cepat, dan api langit dan bumi yang dibentuk oleh energi sejati 5 elemen hampir tidak dapat mendukungnya. Untungnya, dia berlatih Shinto, dan memiliki mana aneh semacam itu, yang sangat efektif dalam menekan aura obat tirani itu.
Tungku alkimia yang bergetar dengan gila-gilaan menimbang puluhan ribu kati saat ini, dan pil tulang besi super disuling dari 1.000 bagian bahan obat, yang semuanya diperas menjadi satu untuk membentuk tekanan udara. Tungku alkimia Chen Xiang bukanlah tungku alkimia biasa, itu adalah tungku harta karun Yanlong, senjata naga suci, jika tidak maka tidak akan mampu menahan tekanan udara semacam ini. Seluruh bukit berguncang sedikit dengan tungku alkimia, dan Chen Xiang semakin dekat untuk berhasil membekukan alkimia. Setengah jam berlalu, dan gunung tempat Chen Xiang berada menjadi sunyi. Tungku Yanlong bersinar merah sekarang, seperti batu delima. Saat memurnikan pil tulang besi super ini, Chen Xiang menggunakan tungku Yanlong untuk kekuatan tungku harta karun Yanlong, yang telah dia tutupi, kembali ke keadaan semula. Dia membuka penutup tungku, dan cahaya keemasan segera menyembur keluar, bersinar ke segala arah, seperti matahari kecil yang terik, dengan hati-hati ditempatkan di telapak tangannya. Luar biasa! Mata Chen Xiang terluka oleh cahaya pil tulang besi super. Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh pil tulang besi ini membuat Chen Xiang merasakan sedikit perubahan pada tubuh fisiknya. Ini tidak seberat yang dibayangkan, ini hampir sama dengan pil biasa. Tetapi kualitasnya benar-benar terlalu tinggi, sudah mencapai tahap pil surgawi. Chen Xiang tidak dapat membayangkan bahwa dia telah berhasil menyempurnakan yang berbeda semacam pil surgawi grade Dan. Banyak orang lewat sini akhir-akhir ini, dan sepertinya sesuatu yang besar terjadi di luar, kata Long Shui. Butuh banyak waktu bagi Chen Xiang untuk mencerna pil tulang besi super ini, dia tidak ingin diganggu, hanya akan mengatur beberapa formasi lagi. Su Meiyao berkata, lebih baik pergi keluar untuk berlatih di lautan api. Long Shui mengangguk dan berkata, itu benar, itu disebabkan oleh letusan inti bumi, bahkan beberapa orang tua tidak dapat mencapai kedalamannya. Chen Xiang menghabiskan 1 hari untuk menyesuaikan keadaannya, dan kemudian meninggalkan gua begitu dia melepaskan kesadarannya, dia bisa merasakannya arah medan api di tengah bumi. Kemudian dia berlari, tidak menyembunyikan penampilannya. Hah? Aura ini sangat akrab? Chen Xiang tiba-tiba terkejut, dan kemudian menggunakan perjalanan abadi 9 surga untuk terbang ke arah aura tersebut. Ini Xiao Dao dan yang lainnya, orang-orang ini akhirnya ada di sini. Chen Xiang tersenyum, saya tidak menyangka akan bertengkar dengan Tao Hua Tianzi. Yun Xiao Dao dan yang lainnya sedang mencari binatang aneh di dalam, dan Tao Hua Tianzi dan yang lainnya juga ada di sini, tidak dapat dihindari untuk bertemu satu sama lain. Lagi pula, mereka semua adalah anak muda yang sangat kuat. Pergi saja dan sapa mereka, hancurkan dulu dan kemudian lawan wanita surgawi dan kaisar itu, kata Su Meiyao. Kenapa kamu monyet berwajah putih persik lagi? Kamu benar-benar seperti perempuan, mengganggu kami sepanjang hari, tanpa henti. Kami tidak tertarik pada laki-laki, dan cendekiawan kami jauh lebih cantik dari kamu, Jurong menepuk-nepuk Lian Mingdong. Dia merasa sangat kesal, karena ketika mereka mengejar binatang aneh itu, mereka tiba-tiba dihentikan oleh Kaisar Bunga Persik. Lian Mingdong memelototi Jurong dengan ganas, tetapi Kaisar Bunga Persik bahkan lebih marah, terutama setelah mengetahui bahwa kelompok orang ini semuanya adalah teman Chen Xiang. Dia ingin membunuh mereka semua, dan kemudian memancing Chen Xiang keluar. Bab 857 Domain Api Misterius. Jing Xingliang dan Mu Jialan, putra dan putri surgawi dari alam suci bunga persik, bersama-sama, dan di samping mereka ada beberapa murid yang kuat, yang tampaknya cukup kuat, dan totalnya ada sekitar 10 orang. Tetapi Yun Xiaodao dan yang lainnya tidak bermaksud takut sama sekali, sebaliknya mereka ingin melakukan sesuatu yang besar. Pria gendut, tapi kamu menghinaku dulu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jing Xingliang sangat marah. Tidak ada yang pernah memanggilnya monyet berwajah putih. Hal yang paling tak tertahankan baginya adalah mulut di depannya sangat murah. Pria gendut itu sebenarnya curiga dia gay. Melihat Jing Xingliang akan kehilangan kesabaran, Jurong buru-buru menutup mulutnya, mundur beberapa langkah dengan tenang, dan bersembunyi di belakang Xiao Qiu dan Teng Ying. Salah satunya adalah klan Dali, dan yang lainnya adalah Qilin Liying. Keduanya di antaranya sangat kuat. Monyet berwajah putih. Kamu adalah orang yang memprovokasi kami lagi dan lagi. Jika kamu tidak memblokir kami akan menangkap kuda surgawi api putih itu sejak lama. Kamu membuat kami kehilangan ratusan miliar. Berapa banyak kamu jual monyet berwajah putih ini?
Krisan tidak mampu membayarnya kali ini. Yun Xiaodao berkata dengan marah. Chen Xiang menyaksikan dengan imajinasinya, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jurong dan Yun Xiaodao, dia hampir jatuh jungkir balik. Kedua hal ini mencoba membuat Kaisar Bunga Persik marah. Chen Xiang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jing Xingliang gemetar karena amarah. Wajahnya yang tampan seperti batu giok putih, ototnya berdenyut, matanya sepertinya bisa memuntahkan dua naga api kapan saja, itu sangat menakutkan. Tepat ketika Jing Xingliang hendak bergerak, dua bayangan hitam tiba-tiba muncul, dan sepasang pria dan wanita muda tiba-tiba muncul. Pria itu tampan dan wanita itu cantik, tetapi mereka berdua mengenakan celana ketat hitam. Chen Xiang mengenal salah satu pria itu, dia adalah kaisar dari keluarga Qin, dia pernah berperang melawan Kaisar Baihai, namanya adalah Qin Meng. Wanita di samping Qin Meng seharusnya adalah putri surgawi dari keluarga Qin, bernama Qin Yao. Dia bisa menjadi putri surgawi, tidak hanya memiliki penampilan yang memukau, tetapi juga memiliki kekuatan yang mengesankan. Kemudian wanita lain dengan rok putih terbang perlahan, ternyata itu adalah Ji Meixian. Ji Meixian baru saja tiba, diikuti oleh dewi dari keluarga Feng, Feng Yuhe. Feng Yuhe mengenakan kepang panjang dan mengenakan gaun biru mewah, memancarkan udara yang mulia, tetapi seluruh orang terlihat sangat dingin, mengusir orang lain yang jauhnya ribuan mil, dengan alis tinggi, seperti ratu berpangkat tinggi. 4 dewi, 2 kaisar. Ini adalah putra dan putri dari 2 keluarga bangsawan besar dan 2 alam suci di selatan, mewakili generasi muda terkuat. Para bidadari tidak menyembunyikan penampilan mereka saat ini. Masing-masing dari mereka memiliki karakteristik unik dan temperamen yang berbeda, satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua cantik dan sangat kuat. Ji Meixian secara alami tahu bahwa Chen Xiang sedang bergegas, perasaan spiritualnya sangat tajam, terutama untuk Chen Xiang, tetapi dia tetap tenang dan berdiri di samping Mu Jialan menonton. Hubungan antara wanita surgawi ini baik, tetapi sering terjadi perkelahian antara kaisar dan kaisar, dan mereka hanya di sini untuk menonton pertunjukan saat ini. Mata sipit Sueilong menyapu sekelompok orang di depan, dan berkata dengan dingin, apakah kamu akan pergi bersama? Kamu memikirkan dirimu sendiri, aku bisa menanganimu sendirian. Memuntahkan, mengeluarkan pedang panjang, dan menusuk Yun Xiaodao. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah seekor naga tiba-tiba menyerbu. Energi darah yang meluap-luap, kekuatan naga yang menakutkan, dan panas yang mendidih membuat orang mengira itu adalah naga api. Yang datang bukan naga, tapi hampir sama. Itu adalah Chen Xiang yang berlatih seni bela diri pembunuh naga tingkat atas. Tai Chi menundukkan naga kungfunya bisa membuatnya menampilkan kekuatan naga yang kuat. Chen Xiang terbang dari kejauhan, berdiri di depan Yun Xiaodao, dan mencubit pedang panjang Jing Xingliang dengan 2 jari. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, monyet berwajah putih yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Chen Xiang tertawa, dan semburan kekuatan naga muncul dari ujung jarinya, menghancurkan pedang panjang berkualitas baik. Keempat dewi dan kedua kaisar segera tergerak, dan secara naluriah mundur beberapa langkah, karena mereka semua merasa orang di depan mereka sangat berbahaya. Chen Xiang. Mu Jialan memanggil genit. Berat, kamu telah membiarkan pusat perhatian keluar. Kami telah menyeduh begitu lama untuk mengganggu monyet berwajah putih itu. Apa yang kamu lakukan pada saat kritis? Jurong menampar kepala Chen Xiang dan berkata dengan marah. Chen Xiang tertawa, dan kemudian melihat keempat gadis surgawi. Gadis surgawi ini benar-benar baik, mereka hampir tidak bisa menjadi budak saya. Anda tidak ingin mendapatkan ide mereka. Keempat gadis surgawi itu langsung malu dan marah. Chen Xiang berani secara terbuka untuk mempermalukan gadis-gadis surgawi yang tinggi dan murni ini. Murid-murid terkenal itu segera memarahi Chen Xiang dengan marah. Menghina putri surgawi kita dari keluarga Qin, kamu mendekati kematian, ambillah. Qin Meng menyerang dengan telapak tangannya, tetapi Chen Xiang menghindarinya. Serahkan orang-orang ini padamu, aku akan melewati bencana. Chen Xiang menjatuhkan kata-kata ini dan menghilang dalam sekejap. Bajingan. Tidak apa-apa jika kamu mencuri pusat perhatian kami, tetapi kamu harus merebutnya sampai akhir, bunuh monyet berwajah putih yang menyebalkan ini sebelum kamu pergi. Jurong mengeluarkan gada besar dan langsung pukul Jing Xingliang itu. Melihat wajah marah dari 4 gadis surgawi, Xiao Qiu bergumam dengan suara rendah, Tuan, orang ini sengaja melakukannya, ini adalah kekacauan besar.
Qin Meng awalnya ingin mengejar Chen Xiang, tetapi Chen Xiang ingin menyeberang bencana dia tidak berani pergi. Karena sebelum Chen Xiang melewati kesengsaraan, gerbang iblis kuno yang sunyi di dunia iblis benar-benar musnah. Yuhe, apakah kamu tidak mengejar anak itu? Bukankah kamu menderita kerugian besar di tangan saudara perempuannya sebelumnya? Ji Meixian berkata, Feng Yuhe dipukuli oleh Leng Youlan, dia pikir itu satu-satunya rasa malu di hidupnya, tapi sekarang Chen Xiang berkata bahwa dia ingin menerimanya sebagai budak wanita, yang juga dianggap sebagai salah satu aibnya. Aku akan mendapatkannya kembali cepat atau lambat. Pria ini memiliki wanita seperti Sui Xianxian, tapi dia masih sangat tidak jujur. Pria benar-benar tidak baik. Aku harus memberinya pelajaran saat aku punya kesempatan, kata Feng Yuhe, dan kiri pergi, penuh api. Mu Jialan menghela nafas pelan. Dia telah menunjukkan niat baik kepada Chen Xiang sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka Chen Xiang ingin mengambilnya sebagai budak perempuan. Memikirkannya, dia merasa kesal. Tapi Ji Meixian sangat menghargai, karena itu bukan pertama kalinya dia tahu Chen Xiang punya ide ini. Yun Xiaodao dan yang lainnya sangat kuat, lebih kuat dari yang diharapkan para kaisar dan putri, dan orang-orang ini bahkan tidak tahu bagaimana kata, tak tahu malu, ditulis. Mereka berenam benar-benar menyerang bersama, dan triknya sangat kejam. Keenam tangan secara khusus mengambil titik-titik vital untuk bertarung, menyodok mata, menggaruk ginjal, monyet mencuri buah persik. Mereka langsung memukul Jing Xingliang tepat di tempat. Sesaat, muntah, ada beberapa darah. Setelah menjatuhkan Jing Xingliang ke udara, mereka lari tanpa menoleh ke belakang, dan semua orang mengutuk mereka. Tentu saja, mereka mengejar White Flame Pegasus itu. Bayan Tianma ini memiliki jiwa api putih aneh, ratusan miliar kristal langka, jika dilelang, harganya ratusan miliar kristal. Chen Xiang berlari sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk memasuki medan api di tengah bumi sepanjang jalan. Dia melepaskan kesadarannya untuk mengumpulkan percakapan orang-orang di hutan, dan baru kemudian melakukannya dia belajar tentang medan api di pusat bumi. Bayan Tianma, monster dengan jiwa api putih yang berbeda, tidak heran Xiao Dao dan yang lainnya mengejarnya dengan putus asa. Chen Xiang juga tahu bahwa kuda itu sangat berharga, tetapi dia harus membuat terobosan sekarang, karena setelah munculnya teknik pembunuh langit dan bumi, dia akan dapat membunuhnya lagi. Banyak kekuatan kuno yang kuat telah ditarik keluar, dan akan ada yang lebih kuat. Chen Xiang memasuki area api di tengah bumi, ini adalah lautan api, area tanah yang luas terbakar dengan api yang berkobar, dan setelah memasuki kedalaman, warna nyala api akan berbeda. Dia melepaskan sayap api Suzaku dan terbang ke dalam selama 3 hari sebelum mencapai area api Qian. Dia menebak bahwa lapisan bawahnya adalah api biru, dan kemudian api ungu. 2 hari kemudian, pikirannya terkonfirmasi, dan dia benar-benar datang ke daerah Zihuo, dan tempat ini jauh dari kota dan itu juga merupakan tempat di mana hanya sedikit orang yang bisa masuk. Purple Fire Domain sangat kuat, bahkan aku merasakan tekanannya. Aku tidak tahu apa yang ada di lapisan bawah. Chen Xiang terus terbang. Bab 858 Keindahan di Wilayah Api. Domain api di pusat bumi terbagi menjadi banyak lapisan, dan setiap lapisan disusun sesuai dengan warna jiwa api, yaitu merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Di antara jiwa api ungu mewakili jiwa api terbaik, dan jiwa api Tianyang dan jiwa api bumi Yin yang diperoleh Chen Xiang sebelumnya sama-sama lebih unggul dari jiwa api ungu, dan mereka tidak memiliki warna khusus. Bahkan jika dia sekarang adalah jiwa api Qiankun juga hanya warna api biasa. Dia ingin melihat area apa yang ada di bawah area api ungu, dan jenis api apa yang dimilikinya. Dalam jiwa api ungu, ada lautan api ungu, api memuntahkan dari kedalaman energi api yang mengamuk, nyala api dari seluruh medan api di pusat bumi tingginya ribuan kaki, dan langit di atas adalah tempat terpanas. Tidak ada yang berani berada di medan api sesuka hati. Api putih. Chen Xiang terbang selama 2 hari, melewati area api ungu, dan sampai di area yang terbakar dengan api putih. Ketika dia sampai di sini, kulitnya sedikit terbakar. Tubuh fisiknya dan kepemilikan jiwa api Qiankun adalah satu-satunya cara untuk sampai ke sini. Jika itu adalah orang lain, dia akan mati dalam perjalanan, dan dia masih harus melakukannya. Pindah. Di hamparan luas medan api putih,
Chen Xiang tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan. Dia juga tidak menemukan ramuan dan batu langka yang dikabarkan, juga tidak melihat monster atribut api yang kuat. Hanya ada monster putih di sini. Lautan api. Dia hanya berjalan di medan api putih untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa bergerak maju. Pada saat ini, dia telah mencapai batas daya tahannya, dan seluruh tubuhnya panas dan menyakitkan, kecuali dia menggunakan Suanu Vajra Armor untuk masuk, tapi itu tidak ada artinya baginya. Tidak apa-apa di sini, biarkan aku membantumu bersantai, mari berlatih dengan ketenangan pikiran. Long Sui tersenyum, dia juga ingin berjalan-jalan sekarang. Dia tentu saja tidak takut dengan api di sini, dia hanya khawatir dia akan ditangkap oleh beberapa orang kuat. Chen Xiang mengatur formasi, yang dapat disembunyikan di satu tempat, membentuk ilusi yang menyilaukan, tetapi bukanlah masalah sederhana untuk membuat formasi di medan api putih ini. Setelah mengatur formasi, Chen Xiang mengeluarkan pil tulang besi super, dan semburan cahaya keemasan membuat api putih di sini jauh lebih rendah. Energi api di sini sangat bagus. Saya bertanya-tanya apakah itu dapat digunakan untuk memperkuat jiwa api saya dan membuat jiwa api saya lebih kuat. Chen Xiang berpikir dalam hati dan memakan pil tulang besi. Sebutir pil tulang besi meledak di perutnya, menyemburkan gelombang besar energi aneh, menembus ke dalam tulangnya, dan kemudian menyembur keluar dari tulang, memperkuat otot, darah, dan meridian. Jika Anda memotong tubuh Chen Xiang saat ini, Anda dapat melihat bahwa darah, otot, dan tulangnya semuanya emas. Dia menjalankan metode suci pemurnian tubuh, teknik penguatan tubuh Suanu, dan kemudian menggunakan Vulcan Jue dan Taiji menundukkan Kungfu Naga sebagai asisten. Dengan cara ini, dia dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan pil tulang besi super ini, dan saat mengeraskan tubuhnya, dia bisa lebih kuat sesuai. Setelah teknik penguatan tubuh basal diaktifkan, kekuatan obat mengalir ke anggota badan dan tulang, dan kekuatan obat yang lebih kuat mengalir langsung ke langit, dan itu benar-benar menenangkan jiwanya pada saat yang sama. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti Raja Suci, dengan cahaya keemasan suci mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat api putih di sekitarnya hilang cahayanya. Dia memilih untuk memakan pil tulang besi di sini karena dia ingin menggunakan api di sini untuk mencapai tujuan yang lebih ideal. Dia menggunakan seni Vulcan untuk menyerap api putih yang kuat itu dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Kekuatan obat menyapu tubuhnya. Tubuh, membiarkan kedua kekuatan ini bersirkulasi di tubuhnya berkali-kali untuk mencapai efek terbaik. Sekarang bahkan rambutnya telah menjadi sangat keras, dan dia memasukkan api putih yang menakutkan ini ke dalam tubuhnya, yang juga membuatnya sangat kesakitan. Jiwa tulangku telah berubah. Chen Xiang tiba-tiba terkejut, setelah dia berkultivasi selama lebih dari 10 hari, jiwa tulang misterius yang tersembunyi di tulangnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya putih yang aneh, yang menyehatkan seluruh kerangka tubuhnya. Hanya ketika tubuh fisik cukup kuat, jiwa tulang dapat dibiakkan, dan jiwa tulang Chen Xiang diperoleh ketika dia menyatu dengan darah iblis yang menekan. Tulangmu melahirkan jiwa tulang lagi. Sekarang kedua jiwa tulang akan bergabung bersama. Ini terlalu menakjubkan, tidak bisa dipercaya. Jika fusi berhasil, apa yang akan terjadi? Long Sui bertanya dengan heran. Ah! Chen Xiang meraung liar, semburan api keluar dari tubuhnya, ketika api keluar, itu seperti naga gila yang melolong. Jiwa bela diri naga apimu akhirnya akan berevolusi. Jika tidak terlalu kuat, kamu tidak dapat menggunakannya sesukamu. Hanya ketika kamu mengolahnya ke tingkat tertentu kamu dapat menunjukkan kekuatannya. Kata Sumei Yao. Tampaknya kali ini tubuh peri dan iblis akan disempurnakan. Jika seseorang menerobos tubuh peri dan iblis, maka seseorang dapat mengolah tubuh suci. Menurut legenda, tidak ada yang bisa mencapai level itu. Baik katamu. Tubuh peri dan iblis itu sempurna. Dan Chen Xiang hanya di nirvana, sulit dipercaya untuk memikirkannya. Diperkirakan hanya dengan tubuh fisiknya, dia dapat mengguncang prajurit yang telah berada di nirvana selama 4 atau 5 kalpa, ditambah dengan energi sejati yang menakutkan itu, kekuatannya adalah tak terbayangkan. Dua jiwa tulang tidak dapat hidup berdampingan, mereka harus menyatu, tetapi ketika mereka menyatu, itu membuat Chen Xiang merasa seperti tulangnya akan terbelah, dan dia kesakitan. Ledakan. Tubuh Chen Xiang tiba-tiba meledak dengan semburan cahaya keemasan, dengan aura yang menakutkan, semua formasi yang dia atur hancur,
Pakaian di tubuhnya hancur, darah terus mengalir dari tubuh yang kuat itu, dan otot-ototnya tegang bersama. Retak. Rasa sakit yang tak tertandingi menyebabkan dia mengeluarkan tangisan yang mengerikan, dan tepat ketika dia merasa bahwa dia tidak akan dapat bertahan, aroma yang menyegarkan tiba-tiba tercium. Aroma tubuh perawan ini membuat Chen Xiang mabuk. Seolah-olah memiliki yang aneh kekuatan membuatnya menderita lebih sedikit rasa sakit dan menjadi lebih tenang. Seorang wanita dengan gaun kuning sederhana, seperti peri dalam api, datang dengan anggun dari api putih tebal. Wajah gioknya yang cantik dan mencekik penuh dengan kekhawatiran, dia melihat Chen Xiang jatuh dengan lemah. Dengan lembut terbang melewati masa lalu, seperti orang yang terkejut burung, seperti awan asap. Chen Xiang hanya merasa bahwa dia sedang berbaring dalam pelukan selembut air, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Dia membuka matanya dengan paksa, dan hanya melihat wajah cantik yang dia kenal tapi agak aneh. Wanita ini ternyata adalah wanita cantik nomor 1 di Taiwan, Wu Qianqian. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa, sikapnya yang anggun dan anggun membuat orang merasa bahwa dia bukan dari dunia. Wajahnya yang halus dan indah memiliki sedikit kedewasaan dan pesona. Ada gelombang air yang benar-benar berkilau, melihat penampilan Chen Xiang. Dia jantung berdenyut nyeri. Qian. Teriak Chen Xiang kaget. Dia tidak menyangka Wu Qianqian muncul di sini. Wu Qianqian di depannya memang yang dia kenal. Tapi sekarang sudah banyak berubah. Meski dia sangat sederhana, ada temperamen mulia yang tak terlihat di sekujur tubuhnya, dengan aura seorang ratu. Tunggu. Wu Qianqian dapat melihat bahwa Chen Xiang menggunakan beberapa metode ekstrim untuk berkultivasi, dan dia tidak takut darah Chen Xiang akan menodai dirinya sendiri, jadi dia membiarkan Chen Xiang berbaring di pelukannya. Pada awalnya, Chen Xiang yang membantunya mengintegrasikan jiwa api bintang biru, dan membiarkannya memulai jalan menjadi pria yang kuat, dan dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan terbalik, tetapi dia tidak berpikir dia sedang membantu Chen Xiang. Dia tahu Chen Xiang dapat mengatasi kesulitan tanpa bergantung pada orang lain. Wu Qianqian telah banyak berubah. Saat ini, dia selembut air, memancarkan aroma tubuh yang aneh dan lembut, seolah bisa melelehkan orang. Dia dengan lembut memeluk Chen Xiang, tangan batu giok yang dibungkus lapisan putih keperakan. Kabut dengan lembut membelai retakan di tubuh Chen Xiang, dan tempat yang disentuhnya sembuh secara ajaib. Wanita ini, petualangan macam apa yang dia dapatkan, bahwa dia bisa mengeluarkan aroma tubuh yang aneh itu, dan juga bisa melepaskan energi dari daging dan tulang yang hidup ini. Su Meiyao sangat terkejut. Tubuh fisik Chen Xiang sangat kuat, dan tidak bisa diperbaiki dengan ramuan biasa, tapi dia bisa disembuhkan hanya dengan sentuhan ringan. Seru Bai Youyo. Chen Xiang, yang merasakan sakit yang sangat parah, hanya merasa sangat nyaman saat ini, tetapi tidak berlangsung lama, disertai dengan rasa sakit dan kenyamanan, tubuh fisiknya secara bertahap menjadi lebih kuat. Bab 859 Pengejaran musuh yang kuat. Tubuh Chen Xiang awalnya retak, darah meluap dari retakan itu, tetapi sekarang sembuh dengan sangat cepat setelah diberi makan oleh Wu Qianqian dengan semacam kekuatan magis. Wu Qianqian sedikit mengernyit, sepasang tangan gioknya tampaknya memiliki kemampuan yang sangat aneh, yang dapat membuatnya dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisik Chen Xiang sangat kuat. Tapi tubuh fisik yang kuat ini masih menderita siksaan kejam ini. Dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada tubuh Chen Xiang. Kemampuan penyembuhan diri sangat kuat. Tubuh macam apa ini? Wu Qianqian terkejut. Dengan bantuannya, tubuh Chen Xiang yang terus-menerus retak diperbaiki lebih cepat, tetapi baru saja diperbaiki. Dan segera terbelah lagi, dan ini siklus berulang membuat tubuh Chen Xiang lebih kuat, seolah-olah telah ditempa. Alasan mengapa Chen Xiang seperti ini adalah karena dia memakan pil tulang besi super, yang menyebabkan tulangnya sendiri menghasilkan jiwa tulangnya sendiri, yang menyatu dengan jiwa tulang yang dia peroleh ketika dia menggabungkan darah iblis penekan sebelumnya. Tubuh fisik diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan obat pil tulang besi super belum sepenuhnya dikonsumsi. Ketika dua jiwa tulang menyatu, kekuatan obat pil tulang besi super dapat menembus ke seluruh tubuhnya lebih menyeluruh. Saat dia menjalankan teknik penguatan basal, dia akan mencerna kekuatan obat lebih teliti. Betapa aroma obat yang kuat, tingkat aroma obat ini setidaknya pil tingkat surga. Wu Qianqian bergumam, saat ini dia meminta Chen Xiang untuk bersandar di tubuhnya, dan meletakkan tangan gioknya di dada Chen Xiang.
Melepaskan pil semacam itu kekuatan penyembuhan yang aneh membuat kekuatan ini mengalir ke setiap bagian tubuh bersama dengan detak jantung Chen Xiang. 3 hari telah berlalu, dan kulit Chen Xiang tidak lagi pecah-pecah. Wu Qianqian menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Chen Xiang telah stabil. Senyum menawan dan menawan meluap dari wajahnya yang cantik. Mata jernih itu menatap Chen yang sedang tidur dengan penuh kasih sayang. Xiang. Tubuh fisik Chen Xiang telah ditempa berkali-kali, dan itu jauh lebih kuat, tetapi belum mencapai ranah tubuh abadi dan iblis yang diharapkan Su Meiyao dan Bai Youyo, tetapi tidak jauh. Setelah berhari-hari menderita, dia sudah sangat lelah, menghirup aroma tubuh Wu Qianqian yang memabukkan, dan tidur nyenyak dengan lengan melingkari tubuh halusnya. Setelah setengah hari, Chen Xiang tiba-tiba terbangun. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tubuhnya telah dimandikan, dan dia masih mengenakan satu set pakaian putih yang nyaman. Dia sedang berbaring di ranjang batu putih. Ketika Chen Xiang bangun, dia memandang Wu Qianqian dengan heran. Sekelilingnya masih dipenuhi dengan api putih, tetapi tempat dia berada sangat istimewa, dengan genangan air dan tempat tidur batu putih. Ini adalah medan api putih. Suhu api putih ini sangat tinggi, tetapi ada air di sini, yang membuatnya merasa tidak bisa dipercaya. Wu Qianqian sekarang sedang duduk di tepi kolam air, dengan rona merah di pipinya, senyum lembut di wajahnya, mengedip. Dia menatapnya dengan mata indah seperti air, dan kemudian menjulurkan lidah padanya dengan nakal. Qianqian, tempat apa ini? Terima kasih telah membantuku, kalau tidak aku pasti tidak berkembang dengan lancar. Meskipun Chen Xiang tidak mengerti apa yang terjadi sebelumnya, dia bisa menebak bahwa Wu Qianqian telah banyak berubah. Dan menjadi sangat kuat. Hua Xiangyue telah memberitahunya sebelumnya bahwa Wu Qianqian akan menjadi penerus dan Xiang Taoyuan dan dilatih olehnya. Wanita ini membantumu mandi dan juga membantumu berpakaian. Long Sui berkata sambil tersenyum, untungnya, dia sangat jujur dan tidak main-main. Bab 860 Nirvana 2 Kesengsaraan. Selama beberapa hari terakhir ketika Chen Xiang memasuki domain api di pusat bumi, sambil mengolah tubuh fisiknya, dia mengekstraksi sejumlah besar energi sejati yang kaya dari api putih itu untuk penanaman. Saat ini, tubuh fisiknya telah mencapai harapannya, dan energi sejatinya juga telah meningkat. Jika Anda berhasil melewati malapetaka kedua nirvana, tidak hanya warna daging Anda akan ditempa lagi, tetapi Anda juga akan mendapatkan banyak kekuatan yang diberikan, dan kekuatan Anda akan berlipat ganda. Namun, jika dia menyebabkan kesengsaraan nirvana sendiri, dia khawatir kekuatan kesengsaraan nirvana tidak akan cukup, karena tubuh fisiknya saat ini sangat kuat, dan dia tidak memiliki kekuatan kesengsaraan yang cukup untuk mengguncang tubuhnya, yaitu dekat dengan penyelesaian besar dari tubuh abadi. Perpaduan dua jiwa tulang tidak hanya membuat tulangnya lebih kuat, tetapi seluruh tubuh fisiknya sangat meningkat. Ditambah dengan darah iblis penekan dan naga giok di tubuhnya, kemampuan penyembuhan dirinya bahkan lebih kuat. Jika Anda memotongnya lengan sendiri, Anda dapat dengan cepat melahirkan satu. Hanya kesengsaraan nirvana yang lebih kuat yang dapat membuat tubuh abadiku hebat. Chen Xiang mengepalkan tinjunya dengan erat, dia telah memutuskan untuk mencobanya. Dia ingin melihat seperti apa tubuh abadi Dacheng itu. 3 dari 5 orang ini selamat dari malapetaka ke-7 nirvana, dan 2 lainnya selamat dari malapetaka ke-8. Jika mereka tidak mati, mereka sendiri selamat dari satu malapetaka, jadi Anda harus membunuh mereka saat mereka lewat. Kata Long Sui. Cara meningkatkan kekuatan dengan bantuan Nirvana Tribulation seringkali hanya dilakukan oleh monster dengan tubuh fisik yang sangat kuat, seperti para naga tersebut. Chen Xiang selalu sangat ingin tahu tentang mengapa Long Sui tidak perlu melewati malapetaka, dan kemudian menemukan bahwa naga kekaisaran yang mempraktikkan jalan ilahi ini tidak perlu melewati malapetaka Nirvana, tetapi ada jenis malapetaka lain menunggu mereka, konon saat mereka sangat kuat akan muncul. Tidak mengherankan jika para tetua Tanah Suci Baihai dan keluarga Feng akan datang ke sini untuk mencarinya, karena dia pernah muncul di hutan itu sebelumnya, dan dia telah berada di wilayah api inti bumi selama hampir sebulan. Chen Xiang menyebabkan keluarga Feng dan Tanah Suci Baihai menderita kerugian besar. Kaisar yang mereka kembangkan dengan hati-hati semuanya dibunuh oleh Chen Xiang. Meskipun kedua kekuatan kuno ini tidak kekurangan orang seperti kaisar, pembunuhan kaisar mereka setara dengan tamparan wajah mereka keras. Terlebih lagi, Chen Xiang juga membunuh banyak tetua mereka,
White si alam suci dirampok sejumlah besar emas ungu Phoenix api yang berharga, toko mereka di kota Pil dibakar menjadi abu, ini semua disebabkan oleh Chen Xiang. Jadi mereka sekarang terlepas dari peringatan Huang Jintian, dia mengirim para tetua untuk menangani Chen Xiang. Chen Xiang, kamu memang ada di sini. Seorang pria parubaya tersenyum licik, suaranya penuh dengan niat membunuh. Pria parubaya ini mengenakan satu set baju besi emas, yang memiliki ketahanan api yang kuat. Dengan lambaian tangan, dia melepaskan yang kuat dengan kekuatan seperti itu, area api yang luas diterbangkan, dan ruang tanpa api putih muncul di medan api putih. Melihat pria parubaya ini menunjukkan tangannya, Chen Xiang dapat mengatakan bahwa itu adalah metode keluarga Feng, dan pria parubaya lainnya memiliki energi sejati yang unik dari alam suci Laut Putih, dan milik alam suci Laut Putih. Kedua pria parubaya ini adalah pejuang yang selamat dari 8 kesengsaraan nirvana, dan penampilan mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki bakat yang baik dibandingkan dengan mereka berdua, 3 lelaki tua lainnya yang selamat dari 7 kesengsaraan jauh lebih rendah. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.